mulai start awal sampai finish akhir niku paling di 9-10 hari kan. Jadi hitungannya itu mulai tarwiyah, dari tarwiyah itu tanggal berapa Dzulhijjah. Itu jamaah sudah mulai merapat ke area haji. Kemudian tanggal 9 Dzulhijjah, kemudian tanggal 10 penyembelihan atau al-hudiyah, hari tasrik 11, 12, 13. Jadi bisa dihitung haji itu sekitar cuma 10-an hari itu. Sangat lama ya, kok ada jamaah yang sampai sebulan, ada yang sampai 40 hari, ada bahkan sampai yang 2 bulan. Pernah terakhir, aku umroh terakhir tahun lalu, setelah Muharram, kalau bulannya sih hampir 2 bulan setelah haji, ada jamaah yang belum balik. Bahkan hampir 3 bulan setelah haji belum balik. Saya tanya, Pak, belum balik ke Indonesia? Mungkin ini Pak Ustaz kata, saya ketangkap. Jadi beliau ketangkap dibuang oleh askar di bukit di padang pasir. Dia itu jauh dari pemukiman, ketemunya di Taif. Jadi waktu kami di sini ke kota Taif, itu ketemu sama orang yang haji. Katanya, Pak, jadi nggak ada rombongan. Ini Pak Ustaz, saya beliau sama suami umumnya ya. Ini suami istri berdua, sama suami saya dibuang. Kok dibuang? Saya belum pulang sejak haji. Padahal saya waktu itu hampir 2 bulan atau 3 bulan setelah haji, saya baru pulang. Jadi 3 bulan belum pulang. Ya, mungkin ya Allah alam, ya, mungkin karena visanya masalah, mungkin ditinggal oleh travelnya, mungkin karena barangkali uangnya mungkin sudah habis. Nah, banyak juga. Tapi ada yang karena memang pulangnya juga belakangan. Ada yang 3 bulan, lama. Misalnya karena penerbangan atau yang baik, kita balik ke haji wadahnya Nabi. Karena nanti ada kaitan dengan hadis. Ada amal yang paling Allah cintai di tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Kemudian teman sekalian, Nabi dalam khutbah wadahnya dikumpulkan para sahabat sekitar 120.000 orang. Maka Nabi sembari mengatakan dari sini, tidak ada hari-hari yang paling Allah cintai kecuali hari ini, ya, dan tidak ada waktu yang paling Allah muliakan kecuali hari ini. Tidak ada hari dan waktu yang paling Allah sucikan kecuali hari ini. Sama-sama kata Ibnu Abbas, kalau seandainya tidak ada bulan Ramadan, maka bulan Dzulhijjah ini menjadi peringkat nomor 1-nya. Kalau seandainya tidak ada bulan apa? Ramadan. Berarti kan Dzulhijjah ini salah satu dari bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat agung. Ya. Karena istimewa dan agungnya sampai Nabi kita mengatakan, ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah orang yang beramal di bulan-bulan Dzulhijjah atau bulan Dzulhijjah itu sama dengan jihad? Nabi katakan, wala jihadu fisabilillah. Coba bayangkan. Jadi orang yang beramal di tanggal 1 sampai 9 itu kalau orang jihad belum tentu bisa menandingi orang yang beramal di bulan Dzulhijjah. Jadi duduk pengajian kayak jihad, duduk pengajian, sedekah, baca Quran di bulan Dzulhijjah itu hampir setara dengan jihad, bahkan lebih baik daripada jihad. Memang ada hadis berikutnya yang mengatakan, illa, kata Nabi, kecuali man kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bi dzalika syai'. Kecuali orang yang ketika jihad dengan hartanya, dengan jiwanya, ya, dengan nyawanya, dan dia tidak balik, maksudnya dia meninggal di medan jihad, tapi modalnya modal harta. Jadi dulu sahabat itu modalnya ada yang jihad tapi nawa itu top ya. Cuma yang jihad bawa raga jiwa, ada yang membawa harta kuda mereka, kuda, onta, baju tempur, ya, pedang, peralatan bekal. Ada yang bawa kuda, ada bawa harta, bawa persiapan perang. Nah, kata Nabi, orang yang bawa bekal perang, kuda, baju tempur, pedang, kemudian dia bawa perang, kemudian dia meninggal di medan tempur, baru bisa menandingi amal di bulan apa? Berarti kan memang Masya Allah ya, amal di 1 sampai 9 Dzulhijjah ini
keluarganya pulang. Kalau kalah artinya dia syahid meninggal di medan perang, malah sangat bersyukur karena itulah impiannya semua sahabat. Sama-sama anak-anak kecil itu Bapak Ibu sekalian. Anak kecil usia 11, 10 tahun, 12 tahun sudah datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, adik ini jihad, tolong jenengan izinkan aku jihad. Ini anak kecil loh, aku usia 10, 11, 12. Pertanyaannya, anak-anak kita usia 10, 11, 12 mana? Anak-anak kita usia 10, 11 ada yang masih ngopong, ada yang masih pakai pampers, ada yang masih main kelereng. Apalagi sekarang dunia TikTok. Cuma anak-anak yang TikTok, simbang-simbang kadang-kadang pakai TikTok. Ini kok nonton TikTok kan? Gak sama juga jadi kan kadang-kadang scroll TikTok kan? Pengajian. Oh pengajian, masalah. Masalah, jangan sampai kayak gini. Kadang-kadang ada aku kan mohon maaf nih, mak-mak bahkan simba-simba gak mau kalah dengan anaknya. Rebutan TikTok selfie gitu. Waduh, ternyata dari juga nih. Kalau sudah kena TikTok itu kata para pakar peneliti media, racun yang mematikan itu. Jadi TikTok sekarang itu rajanya media. Dulu Facebook katanya, Facebook geser ganti Instagram. Twitter juga sama, gitu lah. Coba bapak ini Twitter lah, dulu masih sempat naik. Nah saat ini sudah ketinggalan. Sekarang rajanya media itu apa? TikTok. Dari dulu udah ada TikTok semua. Oh berarti raja semua ini. Baik. Dan anak-anak dulu ibu sekalian, kalau anak mereka itu dididik oleh para sahabat orang tuanya, orientasinya apa? Perang jihad. Buktinya apa? Anak kecil usia 10, 11 sudah minta izin jihad. Padahal itu kalau usia 10, 11 saya kelas berapa ya? 4, 5, ya 34 lah ya. Anak SD usia 11, 12 berarti usia kelas 4, 5 berarti. Bayangkan Bapak Ibu, sudah punya semangat untuk perang. Oh itu apa ya? Anak-anak kita kemana? Usia 4, kelas 4, kelas 5. Jauh Bapak Ibu perbedaannya antara anak kita dengan anaknya siapa? Usia masih belasan itu sudah beraninya mental nih. Mati itu sesuatu yang biasa bagi mereka. Dari mana mereka punya obsesi perang? Kan gitu. Itulah dikatakan oleh ibu agama. Anak itu punya kebiasaan dan punya sifat tergantung bagaimana orang tuanya. Nah, sekolah itu berapa persen itu? Sekolah, lingkungan itu besar, lingkungan itu besar. Kemudian teman itu juga besar. Tapi kalau kita bicara sekolah itu segalanya untuk anak kita, jangan salah, sangat salah. Ya bukan kita percaya gitu, kita percaya. Cuma kalau mengandalkan saya titip ya Pak anakku ini sekolah kesampaian kejenengan, pokoknya nggak mau tahu dari anak soleh. Oh nanti dulu di pesantren, ada orang tua bilang, pokoknya Pak Ustadz, saya titip anak saya pondokkan. Pulang-pulang jadi pintar, alim, soleh, solehah. Sakti banget pondoknya ini. Jadi kita itu diancam. Pak Ustadz, nitip 6 tahun nih. Pulang dari pondok, anak khatam 30 juz. Solehah, soleh, pintar ngaji, terus pokoknya jadi malaikat. Balik apa ya? Terus Pak dengan didik yang baik. Kalau dengan bisa jadikan anak sampai kayak malaikat, tak ganti bayarannya. Nanti anak-anak nanti tidak dijenengan. Kita gampang. Kadang-kadang orang tua itu, Pak Ustadz, anakku sekolah, Pak Ustadz. Anakku sekolah Islam, Pak Ustadz. Anakku sudah belajar di sekolah ABC. Ya jaminan dong. Mulai sekarang ada rame. Pesantren itu juga tidak lepas dari yang namanya bully. Sekolah juga tidak lepas dari yang namanya kenakalan atau remaja. Benteng terkuat ya rumah. Makanya sahabat sahabiah kenapa bisa mendidik anak-anak mereka di usia belasan sudah mental mereka bertarung dan berjihad? Karena orang tua ini sulit kita mendidik anak-anak kita ala-ala sahabat. Tapi
kemuliaan yang paling besar. Kenapa? Karena orang yang dia dan mereka meninggal di medan tempur, laisa jaza illa jannah. Bagi orang yang meninggal di medan perang tidak ada balasan kecuali apa? Surga. Makanya kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah orang yang beramal di tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah itu lebih baik daripada jihad? Nabi katakan, wala jihad fisabilillah. Betul. Amal tanggal 1 sampai 9 lebih baik daripada jihad. Masa Allah? Jadi pada yang sekarang yang masuk tanggal 6 Dzulhijjah, mau memanfaatkan. Kalau bisa pengajian juga sore. Ya mungkin. Bukan lagi, dia pun kenal. Masa Allah ini apa yang memanfaatkan? Oh jaringan jatahnya cuma anggaplah 9 hari. Habis itu jaringan dalam artian agak longgar gitu. Jadi 9 hari ini manfaat. 9, tanggal 6, 7, 8 puncaknya di tanggal 9 nanti. Ya. Sekali kan saya ada kesempatan 3 hari, 4 hari. Mau amal soleh terserah jaringan, mau baca Quran, mau sedekah. Kalau nggak bisa amal soleh dengan Quran, sedekah harus minimal dengan senyum setiap hari pakai. Senyum itu pas sedekah, ya. Senyum. Itu pengajian itu cemberut itu tidak masalah. Pengajian itu kemudian tegar, kemudian agak cemberut, tidak masalah. Coba sih itu masalah. Senyum kita itu sedekah tabasam kali hakikat saudara. Kata Nabi, itulah hiburan untuk orang-orang mohon maaf lakukan yang memang miskin gak bisa sedekah dengan harta, minimal sedekah dengan apa? Senyum. Ini kalau kurangnya murah senyum, insya Allah ya, jarang sedekah uang tapi sedekah senyum. Tapi dari sekalian, jadi kita kembali ke 1 sampai 9 Dzulhijjah, berarti memang istimewa ya. Dan keistimewaannya sampai kemudian para ulama itu memberikan sebuah penjelasan. Kenapa 1 sampai 9 Dzulhijjah itu istimewa? Surah Taubah ayat 36, kalau Bapak Ibu baca sampai akhir, itu di ayatnya ada menyebut fala tadrimu anfusakum. Jangan kalian dolimi diri kalian sendiri. Ya, artinya apa? Tidak boleh berbuat dosa di dalamnya. Karena Allah muliakan bulan tersebut, Allah lipat gandakan pahala. Begitu pula sebaliknya, yang berbuat kedoliman di bulan ini, Allah berikan dosa yang berlipat ganda, sebanding, setara. Ya. Sehingga ketika di bulan Dzulhijjah ini orang masuk Allah, ya, termasuk masuk Allah di tanggal 9 Dzulhijjah atau bahasa kita hari Arafah. Dan kenapa bagi orang-orang yang tidak haji atau belum dikaruniai berangkat haji tahun ini atau mungkin tahun-tahun di bulan Dzulhijjah, Allah berikan keutamaan selain orang yang haji juga. Yang orang yang haji udah istimewa insya Allah. Makanya masya Allah ibu sekalian, Bapak Ibu bisa kita berdoa kita akan dimudahkan bisa ya haji. Karena itu salah satu rukun apa? Islam. Kita berdoa. Yang sudah haji bersyukur alhamdulillah. Yang belum minta kepada Allah, ya Allah berangkatkan saya mau haji. Walaupun akan mikir durasi kubunya haji di Indonesia ini berapa? 30-an 36 tahun loh. Tapi kalau kita masih insya Allah cukup. Ini masih mudah-mudahan masih biasa. Naik ke 27. Jadi kalau durasinya biasa Allah 70 tahun, jadi kan masih kebagian aman insya Allah. Ya. Jadi kalau sekarang masih 26, 27, kalau masih 70 tahun, juga masih balik. Masih ya? Masih ya semua. Masih ya semua. Yang masih paling agak ada. Baik, jadi orang haji sekarang Bapak Ibu, regulasinya 30 tahun minimal ya reguler. Yang plus 6 sampai 8 tahun. Yang kalau ada rezeki lebih, furoda kalau sudah 2 tahun, 3 tahun terakhir sudah tidak ada kuota, tidak diberikan oleh kerajaan Saudi, haji furoda. Tapi anggaplah kita reguler yang normal Bapak Ibu ya. 30 tahun kecuali kita di sebuah negara yang minoritas muslim kayak teman saya di negara sangat minim muslimnya. Tahun ini dia daftar, tahun besok daftar. Karena masih muda. Katanya, Mas, apa itu? Itu satu pesta
daftar haji dari sana dan berangkat dari negara ini. Di Indonesia 30 tahun. Baik, anggaplah kita dikasih 30 tahun juga. Minimal nawaitu dan daftar dulu kan. Bukan orang panggilan haji itu juga bukan karena harta, bukan karena visi, tapi karena panggilan. Makanya istilahnya dalam Al-Quran itu menyebut apa? Ketika orang haji itu jumlahnya wafdullah, kata Allah sudah kata Nabi SAW. Haji itu sebagai tamu-tamunya Allah. Sehingga di bulan Dzulhijjah orang yang dipanggil Allah spesial. Misalnya mati, ya Insya Allah. Haji-haji yang saat ini berangkat saudara kita apa itu spesial. Karena buat kita iri bagi orang-orang yang berhaji, apa bisa berangkatnya gitu. Tapi sangat amat sangat disayangkan yang Nabi sampaikan, banyak orang yang haji tetapi sangat sedikit yang diterima. Sangat sedikit. Yang mabrur yang diterima oleh Allah itu sangat sedikit. Tapi kalau yang mabrur hampir semuanya mabrur. Kalau nggak mabrur kan? Iya. Tapi yang mabrur yang diterima oleh Allah sangat sedikit. Sedangkan yang mabrur ya harus mabrur semua. Kalau nggak mabrur ke Indonesia. Sehingga kata Nabi menyebut orang yang haji istimewa. Bagaimana orang-orang yang tidak haji? Maka yang tidak haji diberikan keistimewaan beramal soleh. Dari mulai tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah, sampai hari takbir, sampai hari tasrik. Dan istimewanya, nah ini yang sangat istimewa. Tanggal 9 Dzulhijjah, di saat jamaah haji itu sudah wukuf di Arafah, yang antara dia dengan Allah cuma satu hasta itu 1 meter. Sampai-sampai kata Nabi SAW, "Faman sa'ala fa'atiyah." Yang minta saya berikan Allah, yang minta ampun saya ampuni dia. 9 Dzulhijjah pas posisinya adalah ketika zawal matahari agak condong dikit, ketika orang wukuf sampai tenggelam matahari sekitar terdahulu sampai menjelang maghrib. Itu Masya Allah bagi jamaah yang haji waktu-waktu yang istimewa. Ini monggo Bapak Ibu, kalau ada keluarga, sahabat famili, tetangga, teman yang tahun ini berangkat haji, jenengan request doakan di tanggal 9 Dzulhijjah ketika di hari Arafah. Tolong ya Pak, minta dengan sangat doakan saya di hari Arafah ketika jenengan wukuf. Sebutin doanya, doa panjang umur, sehat, manfaat usianya, banyak rezeki, mau bebas. Minta dunia gak ada masalah. Karena itu doa yang mustajab. Saya sudah request kalau 5 orang. Tolong ya doakan yang haji-haji sampai usaha-usaha minta suruh doakan juga. Karena mustajabnya doa ketika Arafah juga. Nah bagi orang yang wukuf di Arafah tidak wajib untuk mengamalkan amalan puasa. Yang disunahkan untuk berpuasa adalah yang tidak wukuf atau tidak haji, termasuk kita. Sehingga di tanggal 9 Dzulhijjah Bapak Ibu sekalian catat, tanggal 9 Dzulhijjah bertepatan dengan tanggal 26 hari Selasa. Betul betul. Oke. Tanggal 26 hari Selasa Bapak Ibu, besok bejang, catat ingat-ingat, wajib upayakan. Ya dalam artian wajib itu harus karena sunnah, hukumnya sunnah bukan wajib. Jadi kan puasa. Kenapa kita bersabda? Ya, man shoma yaum Arafah, aqtasib, ayu kafir sanata allati qabla wa sanata allati ba'da. Siapa saja yang berpuasa di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, maka Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. 2 tahun dulu. Bayangkan, 1 tahun yang akan datang Allah hapus. Padahal kita tidak tahu 1 tahun yang akan datang kita hidup atau tidak. Betul atau tidak? Gitu. Dan berbicara 1 tahun yang akan datang itu perkara gaib. Yang kalau bahasanya para nabi itu, nabi rasul itu kan mereka dihapus dosanya setahun, bahkan dihapus lamanya dosa-dosa mereka yang akan datang. Kita punya keistimewaan 1 tahun yang akan datang Allah hapus dosa kita. Jadi Bapak Ibu punya tabungan penghapus dosa 1 tahun yang akan datang. Jadi kalau mau maksiat, sambil gaya itu nggak apa-apa aman. Sudah tidak bisa Allah Subhanahu wa taala. Ya pertanyaannya masalah kita beriman dari puasa Arafahnya nanti. Tapi kalau bicara masalah keutamaan, satu-satunya puasa yang pahalanya 2 tahun itu hanya puasa Arafah.
istimewanya 1 tahun yang akan datang. Kalau yang berlalu kan jelas, bisa kita jawab Allah Ta'ala yang berlalu. Tapi yang akan datang ini yang misteri. Kita nggak tahu ya, di mana letak kira-kira dosa kita yang akan datang. Kalau kemudian kita meninggal dunia sebelum 1 tahun yang itu datang, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan rahmatnya. Berarti spesial istimewa orang yang ketika berada di bulan Dzulhijjah, wabil khusus di tanggal 9 Dzulhijjah, dia beramal puasa, Allah akan ampuni dosa-dosa. Hanya kan Ibnu Abbas pernah mengatakan tidak ada waktu yang paling saya sukai kata beliau kecuali tanggal 9 Dzulhijjah atau Arafah. Dan hari Arafah sekalian, insyaallah namanya di area Arafah. Itu luasnya luar biasa. Itu fungsi kesaktiannya karismanya Arafah itu akan muncul ketika benar-benar hanya di tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau hari biasa orang ziarah ke Arafah nggak ada fungsi seperti tanah biasa, karena Arafah itu kan tanah halal, bukan tanah haram. Ya memang di sebagian ada pembagian di Masjid Namiro itu ada bagian tanah haram, ada bagian tanah halal, tapi hampir sebagian besar tanah halal, artinya tidak mulia. Tapi ketika di musim haji, di tanggal 9 Dzulhijjah, tanah halal tadi, tanah halal itu berarti yang bukan mulia, tiba-tiba menjadi karisma yang luar biasa. Orang-orang yang minta kepada Allah di situ Allah. Ya, itu juga maksudnya tanggal 9 Dzulhijjah adalah hari yang istimewa. Coba sekarang terus amal apa yang kita kerjakan baik? Ini sudah berlalu tanggal 1, 2, 3, 4, 5 yang sudah berlalu. Oke, semoga Allah terima amal kita yang 5 hari sebelumnya. Minimal kita masih punya jatah 4 hari ke depan. Oke. Apa yang kita harus lakukan Bapak Ibu sekalian? Di momen bulan atau di waktu yang istimewa ini kan? Ini saya contohkan sederhana Bapak Ibu. Ilustrasinya begini. Ini saya ada yang tukang dagang atau yang pedagang sih. Pedagang apapun. Oh, pedagang. Oh, ada. Satu. Ini ada. Pedagang semua. Iya, banyak. Kalau bukan pedagang saya kira bisa jawab pertanyaan ringan saya. Kita kalau dagang itu cari untung atau cari rugi? Ahli dagang ini. Untungnya itu mau modal dikit atau besar, Bapak Ibu. Jadi kalau kita dagang mau modalnya kecil atau besar? Modal kecil atau besar kan? Ya, jual jadi gitu. Modal dikit tapi untungnya gede Ustaz, kalau bisa gitu. Ya, baik. Kira-kira kalau jadi ditakdirkan modalnya kecil kemudian untungnya gede dan besar selama 10 tahun seperti apa Bapak? Pikiran terus sampai ini. Jadi kan modalnya kecil, tapi untungnya besar. Oh, siapa yang nggak suka? Betul kan? Apalagi kalau dagang misalnya harga mulaannya 10.000 dijual 500.000, gimana rasanya? Oh, yang belinya nggak ada masalah, ngomong saja ngomong, dia suka. Jadi kan misalnya dagang modalnya 10.000, keuntungannya 10 juta, seru nggak Pak? Jualannya itu bisa modal 10.000 baliknya. Kalau dapat motornya 10 juta berarti untungnya berapa? Motor 10.000 tahun gitu kan ya, khatam gitu. Baik, segera ini saya mau mengajak jenengan memahami konsep 1 sampai 9 Dzulhijjah. Ini momen yang mungkin modalnya kecil banget. Tapi pahalanya 1 sampai 9 Dzulhijjah khususnya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi ketika kita beramal di bulan Dzulhijjah 1 sampai 9, anggaplah kita 1 jam beramal di bulan ini, di tanggal-tanggal ini. Dengan di luar bulan Dzulhijjah sama-sama 1 jam. 1 jam di bulan Dzulhijjah keuntungan kita bisa jadi dunia wafiyah. Keuntungannya dunia sisi. Sedangkan di bulan yang lain mungkin 1 jam ganjarannya 1 jam tadi. Itulah yang kita sebut carilah amal yang berkaitan dengan waktu dan juga tadi apa?
tempat. Kalau tempat dalam kita ke tanah suci itu kan tidak jauh. Tapi kalau waktu, Bapak Ibu sekalian di waktu-waktu tertentu seperti misalnya keutamaan bulan Dzulhijjah, termasuk nanti ada keutamaan bulan Muharram, atau secara umum bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Apa kata para ulama teman sekalian? Ketika orang beramal di bulan-bulan istimewa ini, ya kalau orang punya keistimewaan sendiri kita akan bahas. Siapa yang beramal di 4 bulan ini maka dia modalnya dikit, pahalanya besar. Allah lipat gandakan orang yang beramal di 4 bulan ini, wabil khusus di bulan Dzulhijjah. Pokoknya spesialnya bulan ini yang paling spesial bulan Dzulhijjah. Karena itu adalah bulan ibadah haji. Jadi modalnya sedikit, keutamanya besar, pahalanya besar. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang enggak mau coba? Makanya Masya Allah, suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengutus malaikatnya. Ya tapi sudah turun. Jadi malaikat Allah itu ada yang ditugasi menjaga air hujan. Ada malaikat yang ditugasi mencatat baik dan buruknya kita. Ada malaikat itu yang ditugasi mencari orang-orang yang sedang pengajian. Ya tapi ilah turun. Ketika ada orang yang sedang pengajian, malaikatnya mampir ikut pengajian, nimbrung di tengah Bapak Ibu sekalian. Banyak yang coba tengok kanan kiri kita. Sidang malaikat besar, ya. Malaikat dari mana ya? Di kanan kiri kita ini ada malaikat yang sedang duduk majelis ilmu. Ketika kemudian malaikatnya ini datang dan duduk, Allah katakan kepada malaikat ini, "Baik malaikatku, mana yang sedang duduk? Apa yang diminta oleh hamba-hambaku di saat dia beribadah?" Coba Bapak Ibu sekalian, di saat kita beribadah kita minta apa? Bapak Ibu kalau ibadah minta apa? Halo. Apa mau pasar mau nih? Kira-kira Bapak Ibu kalau ibadah minta apa? Minta sehat, umur panjang, diakhir, usia, seumur hidup, mati, meninggal, hidup panjang pokoknya. Baik, apa lagi? Minta dunia akhirat. Apa lagi? Belum ada yang klik dengan jawabannya malaikat. Ketika Allah tanya malaikatnya, malaikat itu punya jawabannya. Apa jawabannya malaikat? Yas'aluna jannah. Hamba-hambamu minta surga ya. Betul ya betul ya. Kita intinya minta apa? Surga. Puncak kenikmatan seorang hamba itu kalau sudah masuk surga. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada minta sehat, ada umur, ada rezeki, itu ya bonus. Tapi puncak kenikmatan itu kalau seorang hamba sudah masuk apa? Kemudian Allah tanya lagi, wahai malaikat-malaikat, apakah hamba-hambaku di saat beribadah itu bisa melihat surga? Tapi bisa Bapak Ibu ibadah sama yang pengajian seperti ini. Ketika pengajian apakah bisa melihat surga? Ya kan? Maka jawabannya malaikat mengatakan, "La ya Rabbi tidak." Maka Allah tanya lagi, "Wahai malaikatku, bagaimana kalau hamba-hambaku sedang beramal soleh, sedang pengajian, dia melihat surga?" Jadi kalau Bapak Ibu saya di depan ini, kalau letak ukuran sekitar 7 meter kali 1, di depannya surga, gimana rasanya Bapak Ibu? Jangan ada yang betul kira-kira. Di depan kita ini ukuran 5 atau mungkin 7 kali 2, terus nampak langsung tembus ke surga. Kira-kira badai ukur betul? Yakin? Nampak betul kira-kira? Oh, kayaknya sangat subuh sih. Terus pokoknya udah sampai capek gitu. Saya bilang duduk di hati nampak apa kata malaikat? Kalau seandainya hamba-hambamu melihat surga, hum asal mungkin suatu ibadah, maka hamba-hambamu akan semakin semangat untuk beribadah.
Malah semaput. Malah luar. Ini bukan gue dari pengajian. Tiba-tiba disambut sama nggak tahu siapa yang nyambut. Door prize itu uang. Gak usah gede ya. 100 juta itu anak pengajian. Mau bisa langsung gede. Saya yakin hati kita masuk Allah terus bocah berapa tahu ya. Besok akan mulai pengajian lagi kan? Tiba-tiba mundur lagi pulang dari pengajian, dapat dorong lagi sama. Jadi dapat dorong 100 juta. Besok pengajian lagi apa tidak? Bahkan libur aja dapat pengajian. Demi dorong kalau pulang tiba-tiba dikasih dorong 100. Dan kalau kita punya barang-barang sesuatu yang paling kita senangi, kadang-kadang kita mau pergi meninggalkan itu enggak, kita pandang, kita lihat sampai berjam-jam, betul tidak? Ini bagaimana kalau dengan surga? Banyak benar kata malaikat mengatakan, hum asadul khirsat fil ibadah. Mereka itu akan rajin dalam beribadah. Kemudian kata beliau SAW, ketika orang beribadah di waktu bulan Dzulhijjah, itu seakan-akan dia berada di taman-taman surga yang bagian kenikmatan terbuka dalam umatnya. Ya, insyaallah makanya dikisahkan oleh Ibnu Taimiyah jelas sekali. Beliau punya murid namanya Ibnu Qayyim. Dalam kitabnya Awal Husain Kalam Thayyib. Jadi Ibnu Taimiyah menikah kalau habis sholat subuh, beliau duduk. Kemudian menjelang subuh masih duduk juga. Menjelang duha awal itu hitungannya dari pada subuh sampai duha akhir itu menjelang zuhur. Ibnu Taimiyah masih duduk di majelisnya, tempat di mana beliau sholat subuh. Coba, ada nggak antara kita yang seperti beliau setelah subuh duduk sampai mungkin menjelang zuhur lah kurang lebih. Mau jadi bikin kerjaannya apa sih Ustaz? Kok nggak kerja? Kok nggak ngurusi anak, nggak ngurusi istri? Itu duniawi diurus sendiri, nggak dibahas. Menarik yang kita dikatakan, kenapa sampai begitu kuatnya ibadah seperti itu? Coba, sekarang gini aja Bapak Ibu. Pernah nggak Bapak Ibu merasakan ngapain apapun jenis pekerjaannya, tapi merasakan itu nikmat, kemudian seneng dan enjoy? Pernah? Coba, ingat-ingat Bapak Ibu, ingat-ingat. Ini kalau nggak diingat, nggak dijawab, saya nggak salah-salah. Pernah nggak Bapak Ibu merasakan aktivitas yang berjam-jam nyaman, enjoy dan senang? Pertanyaannya apa ya jadi? Saya ulang lagi nih Bapak Ibu. Pernah nggak jadi aktivitas nih, apapun jenisnya, ketika melakukan aktivitas itu senang, bahagia, happy, mati? Pernah? Baik. Kenapa? Saya lagi. Kenapa? Oh jadi kalau melakukan aktivitas tadi kok senang, happy, bahagia? Kenapa? Kalau biru jawabannya, semuanya saya nggak salah. Kenapa? Contohnya contohnya saya. Dulu lah, kalau saya itu belajar buku, nggak tahu 2 jam, nggak terasa 3 jam, kadang-kadang nggak terasa. Dulu tapi, kalau sekarang setengah jam sudah, gitu. Karena saya menikmati Bapak Ibu. Jadi kalau lagi belajar buku, nggak terasa 1 jam lewat. Buka lagi, karena dalam buku itu saya baca menarik kisah-kisahnya. Itu gak terasa. Itu dulu. Jadi ada kesenangan di situ, ada kenikmatan di situ, ada sesuatu yang kita dapat dari apa yang kita lakukan. Betul nggak? Kurang lebih kayaknya sama. Karena ada kenikmatan. Oh iya. Pengajian itu paling banyak berapa jam sih? 1,5. Itu paling banyak. Oh, 1,5. Jadi kalau banyak itu artinya aku boleh saja mengaji. Ini tak diskon tadi kan. Tapi ini kita salah. Pengajian paling banyak itu 50 menit. Tapi kenapa kadang-kadang orang itu duduk majelis ilmu 1 jam lebih sehari semalam? Kok kayaknya rasanya malas gitu Bapak Ibu? Kalau di rumah insya Allah sih wajah-wajah surga semua sih. Insya Allah amin ya. Sepertinya benar jam sana ini 5 jam berputar. Baik, jadi kenapa ada orang disuruh ngaji 1 jam atau mungkin 40 menit atau 50
puasa ya. Ya karena nggak menikmati. Karena nggak menikmati. Kenapa orang itu sekarang contoh sederhana? Orang mancing ya, Bapak Ibu ya. Mancing, apa mancing? Lempar itu alasannya berarti mengumpan. Mancing itu minimal setengah jam belum tentu nyaut, betul? Dia sabar, tunggu aja. 1 jam belum tentu nyaut juga, betul? Bahkan kadang-kadang 2 jam cuma pegangan apa ini? Mancingnya, alasan. Gak ada yang dapat 2 jam loh ya. Sabar. Kok bisa? Panas dia, nggak makan pasti, haus jelas. Tapi kenapa dia merasakan kayaknya 2 jam pegang ini sambil tertidur makan? Adanya kesenangan, adanya kenikmatan saat dia mancing. Bahkan ada yang mancing dari pagi sampai sore cuma bawa 2 ikan kecil wader. Misalnya Pak, gimana Pak? Alhamdulillah dapat 2. Menikmati dia, hampir 8 jam dia, yang sampai badannya itu masya Allah ya. Terus apa bilangan itu sama. Gosok badannya pun dinikmati, gitu. Nggak makan pun juga dia senang. Bahkan kemudian dia kakinya sakit sampai gara-gara duduk nggak bisa ditekuk juga enjoy. Kenapa? Senang. Berarti kan nikmat ibadah itu ada pada kesenangan. Oleh karena itu sekalian, mumpung kita masih di bulan yang istimewa, coba jadikan setiap ibadah-ibadah di bulan ini itu rasa nikmatnya ada. Dan yakinlah insya Allah akan berikan pahala lebih besar ketika orang beribadah di bulan apa? Dzulhijjah. Baik, saya singkat saja. Amal apa saja yang perlu kita lakukan di bulan ini? Yang pertama, takbir. Ya, takbir itu ada 2, takbir mutlak dan takbir muqayyad. Mutlak itu artinya umum dari mulai 1 Dzulhijjah sampai hari Tasyrik. Itu monggo takbirnya bunyinya Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini Bapak Ibu bisa baca dimanapun, kapanpun mau. Dan dimulai dari kapan? Dari 1 Dzulhijjah sampai akhir hari Tasyrik. Dengan betul sambil dengan komat kami Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, perbanyak puasa. Sunatan perbanyak puasa. Yang ketiga, perbanyak sedekah. Monggo ada rezeki, ya. Masalah sedekah itu kan bukan masalah nominal, tapi masalah keikhlasan. Yang untuk bisa banyak ikhlas. Yang keempat, banyak baca Quran. Monggo nanti momen pada sholat manfaatkan setengah jam lebih. Karena kita ini nggak adil. Coba Bapak Ibu, ini nggak ada habis deh. Ini habis semua. Yang nggak punya habis itu. HP-nya makanya berapa jam setiap hari Bapak Ibu? 24 jam pegang HP. Masya Allah.
sebuah amal dzikir yang lebih baik daripada dudukmu dari awal sampai akhir. Maka kemudian nanti kita mengajarkan Quran dan dzikir subhanallah wa bihamdi, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Artinya apa? Dzikir-dzikir itu jadikan termasuk di antara amal soleh yang bisa Bapak Ibu lakukan kapanpun dimanapun monggo silakan. Kemudian yang berikutnya banyak istighfar. Astagfirullah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta diampuni dosa-dosanya, minta diampuni kesalahannya, mohon diperbanyak. Ya. Dan yang berikutnya bisa juga kita beramal soleh secara garis besar, secara umum. Mungkin sholat kita, sholat ba'diyah ini diperbaiki, kemudian juga barangkali perbanyak pengajian, perbanyak baca buku Islam, mohon silakan. Saya kira bicara amal soleh sudah banyak yang bisa kita lakukan. Yang jelas di 1 sampai 9 Dzulhijjah upayakan banyak